Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Trikumala, mahasiswa Unipar Jember, kelas B, Prodi PLB, mata kuliah bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Kali ini saya akan membahas materi tentang konseling behavior. Konseling behavior itu adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan tingkah laku atau yang dimaksud dengan behavioral. Dalam hal ini, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Konseling behavioral merupakan suatu proses untuk membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Behaviorisme sendiri adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John Watson pada tahun 1913. Behaviorisme lahir sebagai reaksi atau psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Para ahli behavioristik memandang bahwa gangguan tingkah laku adalah akibat dari proses belajar yang salah. Oleh karena itu, perilaku dapat diubah dengan mengubah lingkungan lebih positif, sehingga perilaku menjadi positif pula. Perubahan tingkah laku inilah yang memberikan kemungkinan dilakukannya evaluasi atas kemajuan klien secara lebih jelas. Karakteristik konseling behavior. Menurut P. Hasniwati, konsep utama dalam konseling behavior adalah keyakinan tentang martabat manusia yang bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis. Konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat dirubah. Adapun kondisi-kondisi pada manusia yang menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling behavior adalah: yang pertama adalah manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah berdasarkan bekal keturunan dan lingkungan. Terbentuknya pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas kepribadian. Yang kedua adalah manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang ketiga adalah manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk dirinya sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola ini dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Yang keempat adalah manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Tujuan dari konseling behavior ini adalah menurut Latipun 2008, tujuan konseling behavior ini adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baik. Konseling behavior bekerja dengan memusatkan perhatian perilaku manusia pada yang nampak dan dapat dipelajari. Tujuan yang ingin dicapai pada saat proses konseling harus jelas dan sesuai dengan prosedur yang ada. Memusatkan perhatian pada masalah klien dan membantu dalam memecahkan masalah klien. Tujuan konseling behavior ini adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku
yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Sedangkan menurut Malasari, tujuan konseling behavior adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak dirinya atau maladaptif, dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat dan sesuai. Konseling belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Teknik yang digunakan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik tingkah laku. Yang termasuk teknik tingkah laku adalah yang pertama adalah schedule. Penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah laku baru selesai dipelajari, dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. Yang kedua adalah shaping, adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajari dalam unit-unit kecil. Yang ketiga adalah ekstingsi, adalah teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak terulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan keuntungan. Teknik-teknik spesifik. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang paling sering digunakan. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tetapi keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desensitisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Yang kedua adalah latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan tepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga adalah terapi aversi. Teknik ini pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredahkan gangguan-gangguan behavior yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. 4. Pengondisian operan. Pengondisian operan adalah tingkah laku operan atau tingkah laku yang memancarkan yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup membaca, berbicara, berpakaian, makan dengan alat-alat makan, bermain, dan sebagainya. Yang kelima adalah penguatan positif. Pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul atau suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Penguatan positif
adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contoh penguatan positif adalah senyuman, persetujuan, pujian, bintang emas, medali uang, dan lainnya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Pencontohan. Dalam pencontohan, individu mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung. Dengan mengamati tingkah laku orang lain, berikut konsekuensinya. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat bertindak sebagai model yang akan ditiru oleh klien. Yang ketujuh adalah token ekonomi atau metode ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan memperkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan pada penguatan yang dapat dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Token ekonomi dapat dijadikan pemikat oleh klien untuk mencapai sesuatu. Langkah-langkah konseling adalah tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavior adalah tingkah laku yang berlebihan, eksesif, dan tingkah laku yang kurang, defisit. Contoh tingkah laku yang berlebihan seperti merokok, terlalu banyak main game, sering memberi komentar di kelas. Adapun tingkah laku yang defisit adalah terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan bolos sekolah. Tingkah laku eksesif dirawat dan dengan menggunakan teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. Sedangkan tingkah laku defisit konseling dengan menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku. Tahapan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan dan pikiran konseling. Terdapat 6 formasi yang digali dalam asesmen itu. Yang pertama adalah analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami oleh konseli saat ini. Tingkah laku yang dianalisis adalah tingkah laku yang khusus. Yang kedua adalah analisis tingkah laku yang di dalamnya terjadi masalah konseli. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikutinya sehubungan dengan masalah konseli. Yang ketiga adalah analisis motivasional. Yang keempat adalah analisis self control, yaitu tingkatan kontrol diri konseli terhadap tingkah laku bermasalah ditelusuri atau atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih atas dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan self control. Yang kelima adalah analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseli diidentifikasi juga hubungannya orang tersebut dengan konseli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan hubungan ini dianalisis juga. Yang keenam adalah analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Yang B adalah menentukan tujuan, goal setting. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Fase goal setting disusun atas tiga langkah, yaitu yang pertama adalah membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional
tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga adalah memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Yang C adalah mengimplementasikan teknik implementation. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan. Yang D adalah evaluasi dan mengakhiri konseling atau yang disebut dengan evaluasi termination. Evaluasi konseling behavioristik merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi meliputi yang pertama adalah menguji apa yang konseling lakukan terakhir. Yang kedua, eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. Yang ketiga adalah membantu konseling mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke tingkah laku konseling. Yang keempat adalah memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseling. Demikian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.